Nah, kalau kanan kita ini teman-teman, ini Pasar Sapi Guyangan, masuk ke Kabupaten Madiun. Wow, mantap sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Channel. Wih, tukang bakso ini semangat. Ting 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 ting. Ini posisi kita sekarang berada di Kota Nganjuk. Nah, di kanan kita ini ada Terminal Anjuk Ladang Kota Nganjuk. Terminalnya keren banget. Sementara di depan kita ada pertigaan. Kalau kanan itu arah Ring Road Kota Nganjuk, sementara di sebelahnya lagi, depan kita sebelah kanan, ini Polres Nganjuk atau Mapolres Nganjuk di kanan kita ini teman-teman. Ini saya ingin coba buatkan video buat teman-teman, video perjalanan dari Kota Nganjuk menuju ke Madiun. Ini suasana perjalanannya seperti apa? Kita ingin lihat update-nya ya, yang terbaru sekarang karena sudah lama sekali nggak ke Madiun ini. Di kiri kita ada hotel apa tadi namanya, Hotel Istana atau apa ya. Sementara di kanan kita kantor dinas kehutanan. Sebelahnya lagi ada apa ini? Ada koperasi atau apa? Kiri kita kantor PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, bukan promosi ya. Sementara di sebelahnya di kanan ini ada Bulog, Badan Urusan Logistik yang ngurusi persediaan bahan makanannya masyarakat se-Indonesia. Nah, stoknya diatur oleh Bulog. Kita sekarang sudah memasuki wilayah Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tidak tahu ini desanya namanya desa apa, tapi di depan kita sudah masuk ke daerah Guyangan. Apakah ini termasuk desa Guyangan? Nah, kalau kanan kita ini teman-teman, ini Pasar Sapi Guyangan. Sementara kalau belok kiri, nggak usah saya sebutkan ya, Pak Saru. Jadi kanan ini Pasar Guyangan, ketutupan toko-toko atau warung-warung ini. Nah, di depan nanti akan ada perempatan. Kalau belok kiri itu arah ke yang nggak bisa saya sebutkan tadi, termasuk arah ke air terjun Sedudo plus arah ke Kediri. Sementara kalau ke kanan itu arah Rejoso Nganjuk dan tembus ke Bojonegoro. Ini dia perempatannya. Wih, lampu hijau, kita terus ya. Perempatannya ini teman-teman. Jadi kanan itu arah ke Bojonegoro melewati Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Ini jalurnya full hutan kalau lewat sini. Jadi dijamin bisa healing teman-teman, melewati hutan ya. Oke, kita sudah masih berada di wilayah Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Ada SPBU di kiri kita. Kalau kehabisan bahan bakar, teman-teman nggak perlu khawatir. Oh iya, di sini dulu ini jalur yang terkenal macet, teman-teman. Dulu maksud saya sebelum ada jalan tol ya, sebelum dibangun jalan tol, di sini terkenal sebagai jalur yang rawan sekali macet, terutama saat hari besar. Pas jelang hari raya Idul Fitri atau hari-hari raya lainnya, itu sering sekali macet. Kalau pas banyak warga mudik dari Surabaya menuju ke Madiun atau sebaliknya ya, itu macetnya panjang sekali. Kadang dari Saradan Madiun sampai ke Kota Nganjuk, wah, luar biasa, itu sampai berapa kilo itu ya macetnya ya. Tapi alhamdulillah sekarang setelah ada jalan tol, jalur sini relatif lengang, sehingga sangat nyaman buat pengendara, terutama buat ngevlog kayak saya ini sekarang ya. Buat ngevlog jalurnya pandangan ke depan los, nggak ditutup sama kendaraan-kendaraan besar, sehingga kita bisa lihat suasana atau view jalannya seperti apa. Keren sekali. Di Nganjuk ini juga dikenal sebagai salah satu desa atau salah satu kabupaten penghasil bawang merah teman-teman. Nah, salah satu daerah penghasil bawang merahnya di Kabupaten Nganjuk adalah di Kecamatan Bagor ini. Selain yang terkenal adalah Kecamatan Sukomoro. Di Bagor ini biasanya kalau pas musimnya ya, kalau sekarang memang banyak yang ditanami padi,
Tapi biasanya juga banyak yang ditanami dengan tanaman bawang merah area persawahannya. Mantap sekali, jalurnya sepi mulai dari Nganjuk ini belum ada yang nutupi di depan kita. Kita sudah semakin dekat dengan wilayah ibu kotanya Kecamatan Bagor. Wah, ini tikungan termasuk tikungan yang rawan nih teman-teman. Walaupun menikungnya nggak parah ya, nggak curam begitu menikungnya, tapi ini terkenal rawan, artinya rawan kecelakaan. Karena seringkali karena nyamannya jalur ini ya, kendaraan memacu dengan kecepatan tinggi sehingga saat menikung itu memakan markanya jalur dari arah berlawanan. Akibatnya sering terjadi kecelakaan di jalur ini. Jadi kalau dari Nganjuk sampai ke Madiun, sampai masuk ke wilayah Madiun, itu ada 2 kecamatan yang harus kita lalui teman-teman. Di antaranya adalah Kecamatan Bagor dan Kecamatan Wilangan. Hanya 2, jadi lumayan pendek ya. Nah, ini juga termasuk tikungan yang rawan yang tadi saya maksudkan sampai dari sini. Ini kita sudah masuk ke wilayah ibu kota kecamatannya. Seperti ini suasananya, tidak terlalu ramai. Ini area pasar ya. Di kiri kita area pasar Bagor. Ini pasarnya pasar kecil, ini ada Polsek Bagor. Nah, ini pasarnya teman-teman. Di kiri kita ini. Pasarnya ada di belakangnya toko-toko ini, termasuk ini di kiri kita ini. Lama sekali nggak pernah ke Nganjuk. Bingung sekarang nyebutkan nama-nama desa wis nggak apal teman-teman. Oh ya, nanti biar durasinya nggak terlalu panjang, sampai ke Madiun sana, videonya coba kita bagi 2 ya. Yang pertama adalah video perjalanan dari kota Nganjuk sampai ke perbatasan Kabupaten Madiun. Masuk Saradan, nanti langsung kita akhiri. Kemudian kita lanjut dengan video berikutnya, yaitu dari Saradan atau perbatasan Nganjuk sampai ke kota Madiun. Saya khawatir kalau videonya kepanjangan nanti teman-teman bosen. Oke, di depan kita ada perlintasan kereta api. Ini yang dulu saat masih belum ada jalan tol, rawan sekali macet di sini. Karena ada 2 perlintasan kereta api ya, di Kecamatan Bagor ini 1, kemudian di Kecamatan Wilangan ada 1. Ayo, ini kira-kira dari mana ini kereta apinya? Dari kanan atau dari kiri kita? Ini jauh sekali, ini palangnya dari relnya. Dari kiri atau kanan kira-kira? Yang nebak dapat hadiah. Hadiahnya umroh, biaya sendiri. Ini privat, ini sendiri. Kita di depan, di sebelahnya palang perlintasan. Oh, sudah ada orang. Dari kanan kayaknya sudah mulai terlihat. Ini termasuk jalur ganda teman-teman. Khawatir kadang kalau nerobos begitu ya, kita mantau dari kanan ternyata dari kiri juga ada. Sehingga harus hati-hati kalau melewati jalur mulai dari Jombang sampai ke Jakarta ya, mungkin ada jalur gandanya di sini. Yang satu dari arah timur, yang satu dari arah barat. Itu dia teman-teman, dari kanan kita, dari sisi kanan kereta api. Nggak tahu ini namanya kereta api apa. Lama sekali nggak pernah naik kereta api ini soalnya. Nggak dibuka. Oke. Saya khawatir penjaganya lupa, nggak dibuka-buka. Jadi ini termasuk jalur yang sering menimbulkan kemacetan. Nah, ada rel ganda ya. Aduh. Ada rel ganda
Yang satu menuju ke arah timur, yang satu lagi menuju ke arah barat. Di kiri kita ada SPBU lagi, jadi nggak berjauhan tadi ya, hanya selang beberapa menit ada SPBU. Nggak perlu khawatir teman-teman kalau misalkan kehabisan bahan bakar di sini. Banyak sekali SPBU-nya. Nanti di wilayah Wilangan itu juga ada. Setelah kita melewati tanjakan Manyung ya. Nggak tahu ini masih wilayah Kecamatan Bagor atau sudah masuk ke Kecamatan Wilangan ya. Ini jalur-jalur yang terkenal rawan kecelakaan karena jalur Nganjuk ya, mulai dari Saradan Madiun sampai ke Kertosono itu jalurnya lebar atau jalannya lebar plus lurus teman-teman, sehingga sering membuat para pengendara terlena memacu kendaraannya dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga saat ngantuk begitu wah bahaya banget. Ini kita berada di tanjakan, nggak tahu tanjakan apa namanya ini. Wih, asik sekali posisi kita sekarang berada di atas. Keren banget, jalurnya sangat lengang, sangat nyaman buat ngevlog teman-teman. Nah, itu di depan kita ada SPBU lagi. Indah sekali, Rek, asik banget. Ini di kanan kita ada SPBU. Kiri kita hamparan persawahan, mantap sekali. Perjalanan yang sangat nyaman, mudah-mudahan nanti sampai Kota Madiun nyaman ya. Karena biasanya ada penyempitan itu di daerah Saradan. Ada banyak sekali Alfamart, Indomart. Banyak tambalannya ya jalurnya di sini. Tapi sangat nyaman teman-teman. Jadi mulai dari Nganjuk tadi ya, relatif nggak ada kendaraan yang menghalangi pandangan kita, sehingga view di depan ini nampak jelas. Nah, ini ada rel kereta api lagi. Masih buka. Wis, hati-hati teman-teman. Nah, ini di kanan kita ini dulu ada warung yang enak sekali, terkenal dengan warung mintil. Ada sambelan sama botoannya yang enak. Kok kelihatannya tutup ya? Apa pindah yang sebelahnya tadi? Mungkin teman-teman yang dari daerah Nganjuk paham, bisa memberikan penjelasan. Biar teman-teman kalau misalkan teman-teman lainnya ada yang perjalanan dari Surabaya mau ke Madiun lapar, nah bisa direkomendasikan untuk mampir ke warung-warung yang khas dan enak di Nganjuk. Ini tanjakan ini juga rawan macet karena kendaraan besar biasanya truk-truk itu nggak kuat naik ke tanjakannya, sehingga harus perlahan-lahan, burine antri panjang. Oke ya, kita sudah berada di wilayah Kecamatan Wilangan, kecamatan terakhir di wilayah Kabupaten Nganjuk. Seperti ini suasana wilayah Kecamatan Wilangan teman-teman. Nggak tahu apa artinya Wilangan itu. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe dulu. Nanti videonya akan kita lanjutkan dengan bagian berikutnya ya. Video perjalanan dari perbatasan Nganjuk Madiun sampai ke Kota Madiun. Jauh banget ya. Kalau dari Nganjuk ke Madiun atau masuk ke Madiun ini nggak terlalu jauh, paling hanya sekitar 15 menitan. Sementara kalau dari Nganjuk dari perbatasan Saradan sampai ke Kota Madiun itu jauh sekali. Nggak tahu nanti berapa lama. Ini dia perbatasannya, selamat jalan. Jadi perbatasannya ada dua tadi ya. Di belakang kita tadi sudah ada, terus ini tadi ada lagi. Di kiri kita di perbatasan juga ada Polsek Wilangan. Kalau mungkin ada keperluan butuh Pak Polisi, di sini ada Pak Polisinya teman-teman.
Nah, ini ada tikungan, kalau kiri itu bisa mengarah ke Sedudo, tembus ke Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sementara kalau lurus agak menikuk ke kanan ini masuk ke kota Madiun. Ini dia perbatasannya, teman-teman. Melewati jembatan ini, dan ini di depan kita ada gapura masuk ke Kabupaten Madiun. Wow, mantap sekali. Oke ya, nggak tahu durasinya berapa, paling-paling sekitar 15 menit ini dari kota Nganjuk sampai ke sampai masuk ke perbatasan Madiun. Selanjutnya akan kita coba untuk buatkan video berikutnya. Kita akhiri dulu videonya sampai di sini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.